Akhirnya kita udah sampai di Gelar Alam. Tadi kita dari Ciptarasa ya. Dari Ciptarasa kita tadi jam 2 siang, kita sampai di sini jam 4 sore. Jadi kurang lebih perjalanan selama 2 jam. 2 jam tuh karena kita tadi berhenti-berhenti. Jadi ada beberapa tempat yang bagus untuk foto. Kita intip kegiatan teman-teman Theta Drive lagi ngapain aja. Lagi siap-siap pasang tenda. Nah, habis ini kita liatin mereka nih udah pada sibuk pasang tenda. Kalau kita mah nanti aja. Oke, yuk. Oke, sekarang kita datengin Tante lagi sibuk nih. Tante, lagi ngapain nih? Ya? Lagi manjat. Lagi pasang tenda. Oh, juga. Udah jadi tendanya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Kita lanjut nih ke Kakak Daniel dan Kakak Kristi. Kok Kristi sih? Kristi siapa? Gimana guys? Hah? Ini perdana nih. Semuanya baru. Lucu juga nih logonya King Running nih. Ya, jadi kalau misalnya malam badai, gue juga nggak tahu nih gimana nih. Karena kita masih coba-coba. Nggak apa-apa. Ya, masih coba. Gimana Kakak Sinti? Iya nih, baru perdana. Bahkan baru dibuka di sini di unboxingnya. Jadi di rumah belum dibuka nih? Belum. Baru datang kemarin. Karena kan kita pilihnya homestay. Terus barusan di H-1 kita pindah camping. Jadi semua baru beli semua. Mantap. Semoga lancar buka tendanya. Ini udah sampai mana nih persiapannya nih? Yoi. 5 menit lagi guys. Oh ini mah master nih. Ini master yang sering banget camping. Jagoannya yang itu tuh. Tuh, Yoi. Lagi jadi nih. Yang duluan belum menang ya. Aduh. Gimana Kang Wa? Udah lama Kang Wa nggak ke Cipta Gelar. Akhirnya kan ngerasain jalur bener-bener cerah tuh. Terakhir Kang Wa kesini kan waktu itu kalau nggak salah Kang Wa gelap ya Kang? Nah, dulu ini belum jadi. Dulu masih di Cipta Gelar. Ini kan udah Cipta Rasa. Waktu itu proses. Gelar Alam ini? Nah, ini Gelar Alam. Dulu masih Cipta Gelar. Jadi waktu saya kesini ketemu Kang Yoyo itu proses pindahan ke sini. Jadi lagi transisi ya? Ya, jalurnya ya dulu waktu pertama saya kesini tuh jalur pulangnya tadi, yang tadi tuh. Jalur berangkatnya itu lewat satu lagi gitu. Tapi mantap nih, mantap sekali. Salam Ruti Mania. Mantap, legend doi ya. Cuaca juga mendukung banget ya Kang? Wah, siap-siap semalaman kita kedinginan dalam tenda. Nggak perlu AC. Sadis ya. Yang ini malah udah jadi nih, tuh udah mantep ya nggak? Ada Kang Robi. Hah? Waduh, lengkap luar biasa. Ada PLN di dalam mobil. Gimana teman-teman Theta Drive lagi pada sibuk buka tenda? Mereka sangat antusias banget.
tenda udah. Cakep lah poe, udah ke setup. Kita minum dulu, friend. Setelah ini, agak malaman, kita bakalan bakar kambing guling. Jadi teman-teman tetra yang camping di sini, kita patungan nih beli kambing di Gelar Alam. Kita makan bareng-bareng sama Tetra Drive ID. Sampai nanti malam ya. Yang motong kenyang duluan nih. Aduh, Budi punten nih, aduh. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada yang disebut dengan kalau kami makan itu ibaratnya sembahyang. Jadi kita sakral, melakukan proses makan itu adalah menyembah sang hyang atau sang pemberi tenaga, nasi namanya. Jadi kalau kami menghargai nasi seperti menghargai diri kita sendiri. Jadi ketika nasi sudah diambil, itu tidak bergerak tempatnya. Datanglah untuk mengambil karena alasannya kita yang butuh. Bukan nasinya yang jalan-jalan, tapi biar kita yang ambil saja. Atau yang lebih dekat, siapa yang mengambilkan. Gitu. Dan satu lagi, salah satu ketertibannya, yang laki-laki biasanya kalau kami di sini digunakan penutup kepala. Atau menggunakan penutup kepala. Begini boleh nih Kang, ikat kepala gini nih. Boleh. Itu ikat kepala. Nggak boleh, nggak boleh. Oh iya benar. Tetapi bagi yang tidak menggunakan penutup kepala itu ada daun. Ambillah sedikit daun dan kemudian simpan di telinga. Itu saja. Tetapi kalau misalnya ya ambil daunnya, nah, jadikan itu sumping Pak. Sumping itu daun yang disimpan di daun telinga. Itu saja sih. Pakai topi boleh? Pakai topi boleh, karena topi juga bagian dari tatanan masyarakat adat dari masyarakat Amerika Utara sana. Cuman kalau misalnya bapak-bapak nanti mau bertemu kesepuhan, ingin tertib, ingin sama seperti kami, menggunakan penutup kepala, tinggal milih kelir acak corak nanti di sini ada. Cuman kalau dipinjamkan memang jumlah yang saya pun nggak akan cukup. Kalau butuh, kalau ingin punya silahkan nanti dipilih saja. Untuk makan sementara itu, tetapi nanti takut keburu setelah itu kemudian kita akan bertemu kesepuhan atau mungkin abah datang ujug-ujug ya. Kita memiliki tatanan salam menggunakan 2 tangan dan 2 kali. Nah, ini saya kasih contoh dengan Ida. Ini kanan, ini ternyata saya kanan, ini kanan. Kemudian satu lagi adalah kiri. Bapak praktek Pak. Coba. Ya. Gini dong, gini. Oh, gitu ya? Oh, pas. Coba. Ini sebetulnya ceritanya panjang kenapa 2. Tetapi itu tidak akan selesai. Selesainya nanti setelah makan Pak. Ya. Jadi sekarang makan dulu. Ya. Oke. Kemudian silahkan saja. Jadi tugas saya dari leluhur saya sebagai jambatan yang menjembatani atau yang mengkomunikasikan. Kemudian disebut jadi juru komunikasi. Sekarang jadi PR, jadi humas, jadi LO, atau kadang jadi duta, yang seperti itu. Bahasanya dulu jambatan saja. Dalam hal menjembatani Bapak Ibu, pengenalan tentang kesepuhan, seperti namanya Kak Sepuhan. Kak itu lebih menunjukkan tempat di mana si sepuh ini berada. Jadi Bapak Ibu datang sebetulnya ke tempat di mana sepuh ini berada. Maka kemudian disebutnya Kak Sepuhan. Sepuh siapa dan sepuhnya bagaimana dan sebagainya, mungkin itu butuh penjelasan yang lebih detail lagi. Tetapi paling tidak
Kasepuhan memiliki sistem tatanan. Ada yang satu yang miss, yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Kalau misalnya sistem tatanan yang umum rata-rata bercerita tentang sistem tatanan kerajaan, kami bukan. Walaupun ada Abah, kemudian Abah dibantu para rorokan. Rorokan ini dalam istilah negara disebutnya kabinet atau para menteri. Jadi Abah dibantu para rorokan. Kemudian rorokan ini ada 7 rorokan utama dan 9 rorokan tambahan. Ada kabinet 7 dan kabinet 9, sebut saja begitu. Dan semua telah memiliki barisan-barisan. Ada baris kolot namanya. Baris kolot adalah para pegawai kasepuhan yang mendapatkan mandat dari para leluhurnya yang dijalani hari ini sebagai tugas hidup sebagai generasi penerus, meneruskan tapak lacak para leluhur. Itu bidangnya banyak sekali. Dan kemudian itu semua memiliki generasi penerus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu datang satu waktu ke acara yang disebut acara yang berlangsung di Kasepuhan, nanti akan melihat orang ini tugasnya yang menabuh akan menabuh walaupun tidak ditonton. Yang juru masak dia akan memasak. Bagian nasi akan berbeda dengan lauk pauk, termasuk yang membantu. Kemudian yang mengambil kayu bakar, yang mengambil daun, yang mempersiapkan, yang mendistribusikan, termasuk yang mengumpulkan sisa makanan dan sebagainya. Termasuk banyak sekali laku dan pelaku yang bertugas. Kami semua sedang menjalani tugas dari para leluhur yang dijalani kami hari ini. Jadi itu semua telah selesai walaupun dalam kegiatan yang disebut besar sekalipun. Setiap kali kegiatan adat berlangsung di Kasepuhan ini, misalnya Seren Tahun Kasepuhan. Bapak yang pernah datang ke acara Seren Tahun, tahu keramaiannya seperti apa? Itu semua sudah selesai. Para petugasnya menjalani tugas sesuai dengan perintah leluhurnya. Jadi kami menjalani laku apa yang telah menjadi laku dari para leluhur. Jadi lebih dari 3.000-an baris kolot yang menjalani tugas. Itu para petugasnya. Belum lagi masyarakatnya gitu. Coba apa namanya mengikuti modernisasi itu, apalagi tadi ada TV dan lain-lain. Gimana cara ngebalance-nya, terus siapa yang ngajarin gitu? Oh iya, kalau Bapak Ibu pasti mendengar yang namanya masyarakat tradisional itu udah mah ketinggalan zaman, terisolir, ketinggalan zaman, ortodoks, dan tidak mengenal teknologi. Itu rata-rata konteks tradisi yang dikenalkan di sekolah-sekolahan gitu. Pasti udah mah jauh di atas pegunungan, ketinggalan zaman, gak bisa apa-apa lagi gitu. Itu konsep tradisi umumnya. Seperti halnya mungkin Bapak Ibu mengenal Baduy, Kampung Naga, atau misalnya Kampung Pulo, Kampung Dukuh yang mana gitu ya. Itu mohon dipahami bahwa masyarakat adat, setiap adat memiliki ciri dan cara yang berbeda dalam menjalankan tatanan adat dan tradisinya. Sekitar 48 ribuan lebih lah gitu yang tinggal dan diam di dalam. Tetapi yang tinggal di luar Kasepuhan, artinya seperti di Bandung, Jakarta, atau mungkin negara-negara atau bahkan wilayah-wilayah mau di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu. Termasuk yang di Belanda, yang di Amerika pun ada, yang di Finland pun ada. Itu lebih banyak jumlahnya dibanding warga yang tinggal di dalam. Kalau mungkin Bapak pernah ngobrol sama almarhum, Pak Hanom almarhum dulu menyampaikan, kalau warga di luar sih cuma 40-an, 40 jutaan, gitu. Warga Kasepuhan. Yang di luar lebih banyak dibanding yang di dalam. Yang di dalam cuma 40 ribuan, yang di luar cuma 40 jutaan. Tapi semuanya menjadikan Kasepuhan sebagai tempat pulangnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendengar, sekarang ada yang sudah pulang nih, Haji Mandra sudah mulai bikin rumah di sini, di Ciptagelar kan ya. Terus Bapak Ibu pernah dengar Om Yuk Tansil juga sedang siap-siap membangun rumah di sini untuk pulangnya katanya. Karena seperti halnya alasan Haji Mandra, Pak Haji susah tuh naik mobil ke atas, naik opet soalnya. Tahu.
Ya, belum mobilnya nyampe, ada belum nomor nyampe. kedua. Belum nyampe ke sana. Belum nyampe. Kalau Bang Haji, dia pulang ke sini, kenapa? Karena dia merasa sudah tidak memiliki tempat pulang. Ingin mudik, tapi di Betawi. Oh. Sementara mudik itu kan pulang kampung, Iya. pulang ke kampung. Kampungnya yang ada di atas gunung. Di sana ada siapa? Ada orang tua, sepuh namanya. Maka kemudian dia merasa, pas pertama kali datang ke sini, kemudian menyerahkan diri ke kasepuhan untuk diaku jadi bagian dari warga kasepuhan. Nah, seperti itulah. Atau misalnya Om Darius Sinatria pun pulangnya ke sini. Itu bagi mereka yang sudah mengenal apa itu kasepuhan. Tinggal Bapak Ibu nanti pulangnya kenali saja. Barangkali satu waktu butuh tempat pulang. Kira-kira seperti itu. Tetapi paling tidak, Kasepuhan Cipta Gelar memegang tatanan leluhur dalam proses yang disebut salah satunya proses ngalalakon. Ngalalakon, ngelakoni. Karena ada perintah, maka kemudian kita harus melakukan. Harus melakoni. Nah, proses melakoni itu disebut proses ngalalakon. Ngalalakon ini yang disebut dengan ketika datang perintah, harus berpindah tempat, berganti nama pastinya, pindah lagi ganti nama, pindah lagi ganti nama. Jadi kasepuhan sekarang namanya gelar alam, dari sebelumnya Cipta Gelar telah melakoni proses ngalalakon yang ke-20 sejak tahun 1368. Mantap. Kalau kami masih memiliki history catatan sejak tahun 1368 sampai hari ini. Yang digunakan itu, Pak. Misalnya menjelaskan penggunaan kemenyan. Gitu. Sangat mudah kalau diobrolin. Cuman kan untuk menjelaskannya harus siap-siap. Harus siap-siap berbagai hal. Nah, apakah memang harus kan gitu ya? Ya. Menarik. Dan Siga TV akan terus ada ya? Akan terus dijalani maksudnya. Siga TV nampaknya media visual yang akan mendampingi selama proses Kasepuhan menggelarkan ini. Ya, negara kan dalam misi menggelarkan tatanan leluhur ya. Jadi lewat radio sudah, lewat sekarang media tayang audio dan visual, televisi gitu. Ya. Entah kemudian jadi apalagi sekarang medsos pun kan antara YouTube, Facebook gitu. Itu ada, termasuk website. Website punya juga. Ada. Cuman kan ya itu tadi, masyarakat turistik bukan. Kami bukan tempat pariwisata. Tetapi juga apa yang sedang digelarkan, saya masih belajar bagaimana mengarahkan atau memberikan informasi yang tepat.
Takut salah ngomong, Pak. Iya. Betul. Ya, thank you, Bang. Ikatan ya. Ikatan. Perikatannya padi itu 3 sampai 7 kg per ikatnya. Jadi kalau misalnya ada lumbung yang isinya 500 tuh, 500 dikali 3 kg aja yang paling kecil. 1.500 kg beras, 1,5 ton. 1,5 ton di satu. Ya. Kalau yang 8.000 kali 3 24.000. Tapi itu bangunannya nggak tembus air ya? Maksudnya nggak pernah ada kejadian bocor atau apa? Kalau bocor dari atas biasa ada kadang-kadang. Tapi nggak kan merusak gitu gabah. kalau yang memang airnya banyak itu bisa merusak, bisa tumbuh di dalamnya. Pernah kan? Tumbuh. Pernah kejadian. Artinya orang itu nggak kontrol. Mungkin jarang numbuk. Kalau orang sering numbuk kan sering masuk Iya. akan ketahuan. Yang mengambil orangnya tertentu ya Pak? Yang punya, Oh yang punya. yang orang nggak punya nggak mah. Oh, jadi itu masuk ke punya lumbung orang? personal. Oh personal ya. Ada yang personal, ada yang komunal. Yang personal saya sendiri memiliki 2. Tapi yang Padi, komunal kita titipkan ke Kasepuhan. Lebih dari 207 lumbung padi kalau nggak salah. Dengan komunal saja. Itu yang luar biasa ya. Paling tua ya. Kata jimat, Pak. Kira-kira analoginya seperti apa? Bayangkan. Jimat. Yang dijimatkan, yang disakralkan siapa? Orang tua atau sepuh, utamanya ibu. Maka itu adalah ibunya para lumbung yang ada di Kasepuhan, yang sekarang jumlahnya lebih dari 15.000 lumbung, itu ibunya. Maka karena beliau sebagai induk, maka kita sakralkan, kita hormati posisinya sebagai ibu yang melahirkan anak-anak, kemudian dijimatkan. Kita udah di acara closingan terakhir foto bareng tadi sama teman-teman juga di sini. Tuh kawan-kawan Tetra. Ada Bogi juga. Pamit kita Abah, terima kasih Abah. Sampai ketemu lagi Abah. Ya, sampai ketemu Terima kasih lagi. sambutannya di Gelar Alam. Sama-sama. Terima kasih. Abah butuh Abah.
Akhirnya Om Wadi, perjalanan kita ke Gelar Alam selesai juga ya. Oke Om, terima kasih banyak Om. Perjalanan yang mantap. Nah, kapan-kapan kita ulang lagi dengan rute yang berbeda lagi. Salam Road trip mania. Mantap.